Halo sahabat sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dan sedikit perkenalan mengenai sosiologi. Untuk kelas 10 yang baru saja masuk SMA, khususnya di jurusan IPS, mungkin kalian akan bertanya-tanya apa itu sosiologi. Kemudian, apa saja yang dipelajari dalam ilmu sosiologi? Sebenarnya, di sekolah menengah pertama atau SMP, kalian sudah belajar tentang sosiologi dalam bentuk pelajaran IPS. Namun, pelajaran tersebut belum terlalu mendalam atau secara khusus mempelajari tentang sosiologi, seperti macam kajian pembelajarannya hingga manfaat mempelajari mata pelajaran ini. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial yang membahas fakta sosial masyarakat secara objektif. Beberapa gejala dan fakta sosial yang dipelajari dalam sosiologi yaitu: yang pertama, hubungan antar individu dalam sebuah kelompok, seperti hubungan antara orang tua dengan anak dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, pasti ada interaksi di antara anggotanya, seperti seorang ayah sedang mengajari anaknya bercerita dan lain-lain. Kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Seperti dalam upacara bendera, terjadi interaksi antara pembina upacara dengan peserta upacara, atau interaksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan, misal tetangga, keluarga, saudara kalian, dan masih banyak lagi. Ketiga, hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hubungan antar kelompok ini bisa terjadi dalam sebuah olahraga atau perlombaan yang beranggotakan banyak orang, misal bola voli, tarik tambang, futsal, dan masih banyak lagi. Kalian juga akan diajak untuk menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosiologi dan melihat peran serta fungsinya di antara ilmu-ilmu sosial lain, seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan antropologi. Kalian pun akan diajak menelusuri berbagai realitas kehidupan sosial dan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, karena masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Tentu saja, sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Semua materi ini akan kita bahas dalam rangka memahami fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ada banyak atribut yang diberikan kepada manusia. Di antaranya adalah manusia sebagai makhluk bersejarah dan manusia sebagai makhluk berbudaya. Sebagai makhluk bersejarah, menurut Ditley, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Hal ini terjadi dalam masyarakat. Sebagai makhluk bersejarah, manusia menciptakan sejarahnya dan juga dapat menciptakan sejarah dunia, seperti Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi, dan mengelola lingkungannya. Kemampuan ini menghasilkan kebudayaan. Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Sekarang akan kita bahas manusia sebagai makhluk individual. Yang pertama, kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan juga individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis, sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang sangat unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat terlihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Untuk mengetahui keunikan manusia, coba simak pertanyaan berikut ini. 1. Apakah penampilan fisik kalian sama dengan penampilan fisik teman atau saudara kandung kalian? Ayo, sama enggak?
kembar juga memiliki perbedaan loh. 2. Apakah kemampuan kalian sama dengan kemampuan teman atau saudara kandung kalian? Nggak mungkin dong kalau sama, apalagi yang saudara kandungnya beda usia atau jenis kelamin. 3. Apakah kebutuhan kalian sama dengan kebutuhan teman atau saudara kandung kalian? Tentu berbeda dong, apalagi yang beda usia, beda jenis kelamin, beda jurusan sekolah, dan masih banyak lagi. 4. Apakah perasaan dan sikap kalian sama dengan perasaan dan sikap teman atau saudara kandung kalian dalam menghadapi suatu peristiwa? Tentunya berbeda bukan? Ada yang menangis ketika bahagia, ada juga yang tertawa ketika bahagia. Ada yang menangis ketika bersedih, ada yang bisa menahan tangisan ketika bersedih. Kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, ternyata manusia juga mempunyai kodrat sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika ia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena dalam hidupnya ia pasti membutuhkan orang lain. Contoh simpelnya saja, untuk makan dan minum, manusia membutuhkan manusia lain untuk memperoleh sayur mayur dan susu sapi. Itulah pentingnya manusia tinggal dalam sebuah masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Selain itu juga memiliki sikap toleransi. Toleransi memperlihatkan adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda agama, budaya, adat istiadat, dan lain-lain di sekitar kita. Tentu saja, sikap ini perlu kita tunjukkan agar kehidupan sosial kita benar-benar dapat kita bangun dengan baik. Kehidupan sosial sangat kita butuhkan. Sejak lahir, manusia akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang bayi tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang tua yang mengurusnya. Kebutuhan ini akan mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan sesamanya. Nah, itu dulu untuk pengertian manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari sosiologi. Terima kasih, jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, dan stay on sosiologi.